Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, beberapa hari terakhir ini banyak yang teriak boikot produk Israel. Dan bagi saudara yang sedang teriak boikot produk Israel, alangkah baiknya saudara terlebih dahulu lihat video berikut ini. Atau sederhana yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Misalnya, dugaan Bill Gates dengan Microsoft yang mendukung Israel misalnya. Atau perusahaan nirlaba milik Microsoft diduga mendukung upaya Israel menyiksa rakyat Palestina. Informasi ini kan sejak awal sudah menyebar di media sosial, di pemberitaan media-media online. Apa lantas kemudian kita harus memboikot Microsoft? Kemudian kita mengharamkan menggunakan produk Microsoft? Kalau orang se-Indonesia Raya tercinta ini kemudian mengharamkan produk Microsoft, berarti kita nggak boleh pakai komputer. Kita nggak boleh pakai laptop. Atau mungkin barangkali produk-produk telekomunikasi terindikasi misalnya pro-Israel. Berarti kita nggak boleh pakai handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya hendak berpendapat atau merespon secara sederhana mengenai informasi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia memfatwakan haram membeli produk pro-Israel. Setelah saya mengolah informasi, mencari informasi dari berbagai macam sumber, tampaknya ini sudah terjadi distorsi informasi. Terjadi bias-bias pemberitaan. Dari segi judul berita saja sudah salah sebetulnya. Ketika berita ini disebutkan fatwa MUI, haram hukumnya beli produk pro-Israel. Tidak ada fatwa yang sedemikian rupa di Majelis Ulama Indonesia. Bahkan yang sangat saya sayangkan ketika pengurus MUI sendiri, baik di pusat maupun di daerah, justru menyebarkan distorsi informasi ini. Setelah saya simak dan kemudian saya baca fatwa yang sesungguhnya, tidak ada kalimat bahwasanya Majelis Ulama Indonesia mengharamkan membeli produk pro-Israel. Ini mesti kita cermati. Karena memang sebetulnya MUI sebagai wadah para ulama tidak boleh sembarangan berfatwa. Justru sebetulnya ulama adalah orang yang paling takut ketika berfatwa. Dan para ulama sesungguhnya adalah orang yang paling takut mengatakan haram kepada sesuatu. Jadi ketika kita latah menyebutkan haram akan sesuatu, maka sebetulnya tidak mensifati sifat ulama yang sesungguhnya. Jadi yang hendak saya klarifikasi pada kesempatan kali ini, menurut pendapat saya ini sudah terjadi disinformasi. Karena pada kenyataannya Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan fatwa dengan kalimat tersebut. Baik, coba kita rujuk kepada fatwa yang sesungguhnya. Dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Jadi ini bukan fatwa terkait dengan keharaman membeli produk pro-Israel, tapi ini fatwa tentang dukungan atas perjuangan rakyat Palestina. Lebih ke sana sebetulnya. Jadi diharapkan kepada berbagai macam pihak agar menampilkan fatwa yang aslinya, agar tidak terjadi misinformasi. Karena mengapa? Sifat fatwa itu harus ditaati oleh umat. Jangan sampai kemudian fatwa diabaikan begitu saja oleh umat, dikarenakan kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kita langsung saja kepada poin keputusan fatwa tersebut. Memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Pertama, ketentuan hukum. 1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Ini fatwa yang baik menurut saya. Karena Palestina punya hak atas tanah mereka, mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan kemerdekaan, dan kita satu komitmen untuk menghapus penjajahan yang ada di muka bumi ini. Dan sudah terbukti, Israel mencaplok tanah Palestina dan kemudian menjajah Palestina. Kemudian yang kedua, dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Nah ini menarik menurut saya, di mana MUI memerintahkan kepada umat Islam untuk mendonasikan hartanya, bahkan dalam bentuk zakat, infak, dan sodako untuk penderitaan rakyat Palestina. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan kepada mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Jadi MUI coba menjelaskan sedemikian rupa. Poin yang keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Nah ini jelas, tidak ada disebutkan di sini produk pro Israel, tidak ada.
Tidak ada produk muamalah yang dikatakan di sini. Jadi di sini tidak ada dikatakan terkait dengan produk tertentu, tapi justru di sini dikatakan, dan ini masuk akal sebetulnya. Kita tidak boleh mendukung penjajahan yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina. Kemudian yang berikutnya, di bagian kedua ada rekomendasi. Rekomendasi yang pertama, umat Islam dihimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan mendoakan untuk kemenangan dan melakukan sholat gaib untuk para syuhada di Palestina. Yang kedua rekomendasinya, pemerintah dihimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan dan konsolidasi negara-negara OKI, Organisasi Konferensi Islam, untuk menekan Israel menghentikan agresi. Rekomendasi yang ketiga, umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta mendukung penjajahan dan Zionisme. Jadi, bicara tentang produk, MUI cuma menghimbau. Saya ulang, coba kita baca dengan cermat. Umat Islam dihimbau. Ini cuma himbauan loh. Umat Islam cuma dihimbau, jadi bukan fatwa haram. Jadi mohon ini coba diklarifikasi oleh Komisi Fatwa MUI agar tidak terjadi distorsi dan bias-bias di tengah-tengah masyarakat. MUI cuma menghimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Himbauan. Saya pikir memang tugas MUI dalam konteks ini hanya boleh menghimbau. Dan MUI tidak boleh mengharamkan. Mengapa saya katakan tidak boleh mengharamkan? Karena sesuatu yang paling ditakuti oleh ulama adalah mengharamkan sesuatu yang tidak mesti diharamkan. Karena ini akan beresiko ketika kemudian terjadi bias-bias di tengah-tengah masyarakat sudah menyebar haram membeli produk yang pro-Israel. Mengapa saya katakan bias-bias? Ini sudah mulai liar di tengah-tengah masyarakat. Orang kemudian mengharamkan membeli produk Danone yang punya merek misalnya Aqua. Sedangkan kita tahu betul, Aqua itu perusahaan yang beroperasi di Indonesia, karyawannya juga muslim, dan rata-rata merupakan warga bangsa Indonesia, karyawannya. Apa kemudian kita latah kemudian mengharamkannya? Kemudian ada beberapa pihak yang kemudian mengindikasikan perusahaan-perusahaan tertentu terafiliasi dengan Israel misalnya, seperti Unilever. Sedangkan toko-toko kita dipenuhi oleh produk Unilever. Kemudian McD misalnya, atau KFC misalnya. Sedangkan karyawan-karyawan di sana juga muslim juga kan, warga bangsa Indonesia juga. Jadi jangan sampai terjadi bias-bias sedemikian rupa. Lantas kemudian kita tahu sendiri, di McD, di KFC, di Danone misalnya, di Aqua, produk-produk Unilever dan lain sebagainya, sudah ada labelisasi halal yang sejak awal dikeluarkan oleh MUI. Maka lantas kemudian kita bertanya, kalau belinya jadi haram, apakah sertifikasi halal yang sudah dikeluarkan sejak awal harus ditarik kembali? Ini kan akan terjadi bias-bias. Saya bersyukur memang Komisi Fatwa MUI tidak masuk ke ranah itu. Karena memang mesti hati-hati juga, nggak boleh sembarangan. Atau sederhana yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Misalnya, dugaan Bill Gates dengan Microsoft yang mendukung Israel misalnya, atau perusahaan nirlaba milik Microsoft diduga mendukung upaya Israel menyiksa rakyat Palestina. Informasi ini kan sejak awal sudah menyebar di media sosial, di pemberitaan media-media online. Apa lantas kemudian kita harus memboikot Microsoft? Kemudian kita mengharamkan menggunakan produk Microsoft? Kalau orang se-Indonesia raya tercinta ini kemudian mengharamkan produk Microsoft, berarti kita nggak boleh pakai komputer dong. Kita nggak boleh pakai laptop. Atau mungkin barangkali produk-produk telekomunikasi terindikasi misalnya pro-Israel, berarti kita nggak boleh pakai handphone dong, dan lain sebagainya. Nah ini kan mesti hati-hati. Seandainya kemudian ini menjadi fatwa haram, kemudian membeli produk yang pro-Israel misalnya, lalu kemudian kita menangkapnya dengan indikasi-indikasi tertentu, ya sudah, si Indonesia raya tercinta ini kemudian tidak pakai Microsoft. Nah saya perlu ingatkan, saya berbahagia fatwa MUI tidak ke sana. Fatwa MUI sudah pada koridornya, yakni kita diwajibkan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam rangka meraih kemerdekaan mereka. Sekaligus juga kita dihimbau untuk menyumbang, menyalurkan zakat infak sedekah kita atau donasi kita untuk membantu penderitaan rakyat Palestina. Dalam konteks ini, fatwa MUI sudah sangat tepat sekali. Dan memang ada harapan dari masyarakat kaum muslimin agar orang yang dilabeli ulama tidak sembarangan memfatwakan sesuatu, apalagi kemudian mengharamkan sesuatu. Karena mengapa? Tak perlu saya ajarilah sebetulnya. Kita sudah ngerti tentang kaidah halal dan haram. Tahlilul halal wa tahrimul haram haqqullahi wahdah. Jadi menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu itu bukan kewenangan ulama, bukan kewenangan manusia. Haqqullahi wahdah, hanya hak Allah semata-mata. Maka sebetulnya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan ulama-ulama fikih yang lainnya sangat takut ketika dimintai pendapat untuk mengharamkan sesuatu.
Makanya Imam Malik mengatakan, lebih baik aku mengatakan aku membencinya, aku tidak menyukainya, daripada aku mengharamkan sesuatu yang menurut aku dibenci, padahal Allah tidak mengharamkannya. Karena mengapa? Mengharamkan sesuatu hakullahi wahdah, hanya hak Allah semata-mata. Saya yakin semua ulama ngerti tentang kaidah ini semua. Makanya cepat-cepat menuduh sesuatu menjadi haram, cepat-cepat memponis sesuatu menjadi haram, qarinus syirku billah, sama saja kadarnya dengan orang yang sudah menyekutukan Allah. Makanya sebetulnya ulama beneran nih sangat takut memfatwakan keharaman sesuatu. Karena kalau dia latah mengharamkan, pertanggungjawabannya sangat berat sekali. Karena tergesa-gesa mengharamkan sesuatu, qarinus syirku billah, sama derajatnya telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Latah mengharamkan itu berarti kita menuhankan diri kita. Itu bahayanya sebetulnya. Itulah mengapa disamakan dengan orang yang telah menyekutukan Allah. Makanya ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, itulah yang halal. Wa ma fahuwa haram, dan apa saja yang sudah ditetapkan haram, maka itu haram. Jadi sesuatu yang haram sudah ditetapkan oleh Allah. Enggak usah kita tambahin dengan bentuk-bentuk yang baru, fatwa-fatwa yang baru, daftar haram yang baru, karena itu kewenangan Allah. Wasakataan asya, dan Allah mendiamkan banyak sekali perkara. Apa gunanya Allah mendiamkan perkara ini? Maka itu perkara yang dimaafkan. Fahuwa afiyah. Ini perkara yang dimaafkan. Nabi SAW juga bersabda, innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas sekali. Wa innal harama bayyin. Dan sesuatu yang haram itu jelas sekali. Dan ini cuma kewenangan Allah. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Segala urusan yang ada di antara keduanya dipastikan halal tidak, ditetapkan haram juga tidak, itu perkara yang syubhat. Baik, saudara ruang Tuhan, itu cuplikan videonya. Dan kita sudah dengar bersama apa yang disampaikan oleh seorang bapak di video tadi. Dan intinya bahwa bagi saudara yang sedang teriak boikot, ya boikot jangan hanya separoh-separoh. Kalau mau boikot ya boikot aja semua, misalnya laptop, internet dan segala macamnya. Biar nampak jelas bahwa saudara adalah pendukung setia daripada Palestina. Nah, saudara Tuhan, sebenarnya teriak boikot tidak baik dan tidak menyelesaikan persoalan saat ini. Alangkah lebih baiknya kalau kita sebagai warga negara Indonesia menengahi persoalan Israel Hamas saat ini. Karena kita melihat terutama di jalur Gaza sudah banyak korban saudara dalam Tuhan. Ya, sudah banyak yang berduka cita. Jadi tentu kita tidak mau hal ini terus-terusan terjadi. Ya, kita tidak mau korban jiwa terus-terusan berjatuhan. Ya, kita mau persoalan ini cepat selesai dan tidak ada lagi korban jiwa di kemudian hari. Itu harapan kita. Jadi mari kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan mukjizat perdamaian di antara mereka, sehingga perdamaian boleh ada dan sukacita besarnya bagi mereka dan keadaan mereka dipulihkan. Itu kerinduan kita. Dan kita berdoa buat para pemerintah dunia ini supaya mereka dipakai Tuhan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di antara Israel Hamas saat ini. Sehingga melalui pemerintah dunia ini juga ya persoalan ini bisa selesai. Itu harapan kita. Saudara, kalau kita sibuk teriak boikot ya hanya karena kita membela si A, membela si B, saya katakan tidak ada gunanya, ya, tidak menyelesaikan persoalan, malah memperkeruh suasana saudara Tuhan, semakin memperkeruh, bukan semakin menyelesaikan persoalan saat ini. Jadi tidak ada gunanya, ya. Lagian kalau kita boikot produk Israel, pertanyaannya, apakah itu ngaruh bagi mereka? Saya katakan tidak ngaruh bagi perekonomian mereka, tidak mengaruh bagi politik mereka, tidak ngaruh saudara Tuhan, karena mereka negara yang sangat maju dan juga pintar saudara Tuhan, ya. Saudara, sekali lagi teriak boikot tidak ada gunanya, ya. Mendingan saat ini kita bergandengan tangan mendoakan persoalan Israel Palestina supaya cepat selesai. Itu saya rasa lebih penting daripada kita sibuk teriak boikot hanya karena mau mendukung satu dengan lainnya. Nah, saudara, kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.